Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Saya akan menyampaikan mata kuliah lanjutan dari beberapa video sebelumnya di channel YouTube ini tentang linguistik forensik, dan saya akan melanjutkan pembahasannya, materi kuliahnya tentang pragmatik dalam linguistik forensik. Secara mendasar dalam linguistik itu dijelaskan bahwa pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang kalimat, kata yang ada dalam suatu bahasa dalam konteks penggunaannya. Bagaimana kontekstualnya, bagaimana makna yang tersirat atau makna yang ada dalam suatu perkataan itu, kemudian dipahami di luar arti baik harfiah maupun non harfiahnya, baik konteks yang ada dalam satu kata berkaitan dengan hubungan keadaan tertentu misalnya, kemudian mencakup aspek seperti tindak tutur, kemudian implikaturnya, apakah perkataan ini perkataan yang secara gaya bahasa berdampak terhadap keterpengaruhan makna pemahaman seseorang apa tidak, begitu. Termasuk juga interaksi sosial yang mempengaruhi terhadap pemahaman satu kalimat itu sehingga menjadi pemahaman yang berbeda kepada orang lain. Itu secara mendasar tentang pragmatik, walaupun dari sisi beberapa teori-teori penjelasan-penjelasan selanjutnya sangat luas apa yang ada dalam teori-teori pragmatik. Nah, saya akan masuk ke bagaimana pragmatik menjadi satu analisis linguistik forensik. Oke, pragmatiknya berkaitan dengan analisis linguistik forensik itu adalah bagaimana ilmu ini secara teori itu bisa mengungkapkan tentang makna kontekstual satu ucapan. Makna kontekstual suatu ucapan itu ya bisa diidentifikasi dari sisi niatnya, kemudian dari konteks sosialnya, dari tujuannya, apakah ucapan itu dilakukan berdasarkan apa misalnya, kemudian tentu juga akan menjadi bagian dari barang bukti hukum, karena ini adalah kasus bahasa, dan ya bahasa itu adalah buktinya, ucapan itu adalah buktinya. Dari sisi kegunaan pragmatik dalam linguistik forensik, biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi tentang bahasa yang diucapkan atau ditulis seseorang di media sosial. Kemudian tentang dokumen legal misalnya, kemudian tentang situasi orang yang mengucapkan, situasi petutur ya, kemudian berkaitan dengan identifikasi petutur gitu ya, kemudian tentang interpretasi pendengar, dan interpretasi pendengar ini kan bisa macam-macam tuh. Kalau orang mengucapkan ini, mereka ketawa apa marah, nah itu bisa dilakukan analisis berdasarkan beberapa teori yang ada di pragmatik. Kemudian tentu implikasi hukumnya. Saya akan mencontohkan satu kasus, misalnya berita hoax, berita bohong. Nah, berita hoax, bagaimana sih cara kerja pragmatik untuk melakukan analisis? Saya coba yang sederhana saja supaya ini bisa menjadi pemahaman awal. Tentu nanti setelah ada pemahaman awal bisa diteling terkait dengan berbagai teori yang ada di pragmatik. Hoax, apa temanya? Tema hoaxnya apa? Misalnya hoax tema tentang pembunuhan seseorang. Dia membuat berita bohong tentang pembunuhan seseorang. Oke, seseorang itu apakah disebut apa tidak? Anggap saja supaya lebih mudah disebut. Orangnya disebut. Nah, orang disebut itu karena ini berita hoax, maka situasi yang membuat berita hoax itu bisa diidentifikasi. Oke, apakah
situasinya dia punya kebencian terhadap orang? Apakah situasinya dia punya kemarahan? Apakah situasinya dia punya kasus hutang tidak bayar misalnya? Uh, Orang itu dulu teman baik tapi merebut pacarnya misalnya. Nah, temanya bisa diidentifikasi dari sisi situasi uh, penuturnya atau situasi pengucapnya atau situasi penulisnya. Oke, begitu temanya sudah selesai maka identifikasi tentang penulisnya. Identifikasi penulisnya itu begini, personalitasnya seperti apa? Personalitasnya dia itu uh, punya karakter pemarah enggak? Punya karakter guyon apa tidak? Punya karakter orang ini beberapa kali menuliskan berita bohong misalnya. Nah, kalau identifikasi pengucapnya atau penulisnya ini bisa diketahui, maka dari sisi satu temanya apa, identifikasi penulisnya apa, situasi penuturnya seperti apa, maka ini bisa menjadi penjelasan awal terhadap analisis berikutnya. Respon pendengar atau respon kalau di media sosial komentarnya orang. Respon pendengar, respon komentar itu satu contoh dari kasus hoax ini tentang menyatakan pembunuhan orang begitu. Kalau dia dalam satu pembicaraan dengan teman-teman yang lain mengucapkan pembunuhan orang terhadap orang yang tadi disebut, maka ya respon pendengar seperti apa? Ada yang kaget gitu kan? Kalau situasinya itu betul-betul pernyataan berita bohong, biasanya kan kaget. Oke, kalau kaget berarti ya dia punya identifikasi dari tema, dari situasi penutur, dari identifikasi penulisnya, kemudian identifikasi pendengarnya, ya dia bisa menyampaikan berita bohong yang serius. Nah, juga termasuk kalau di media sosial. Komentarnya seperti apa? Kalau komentarnya orang, biasanya orang itu punya circle terkait dengan media sosialnya. Circle-nya dengan siapa, temannya dengan siapa, dan biasanya juga terkait dengan situasi-situasi sebelumnya. Nah, bagaimana komentarnya? Guyon apa tidak? Nah, kalau ternyata komentarnya itu dia mempertanyakan ini serius apa tidak, ini berita bohong. Nah, maka iya benar. Secara pragmatik, orang yang mengucapkan pemberitaan pembunuhan orang itu menyatakan dengan serius, maka ya dia menyampaikan suatu berita hoax. Maka kemudian analisisnya adalah dalam bentuk hukumnya. Oke, dari sisi penjelasan ini, maka satu tarikan analisis pragmatik dalam linguistik forensik itu bisa dijadikan satu analisis yang tentunya kalau secara dasar ini sudah bisa ditemukan analisisnya, maka ya bisa dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi tentang berbagai teori yang ada di pragmatik. Satu saja saya ingin memberikan contoh tentang analisis lebih mendalam tentang pragmatik. Misalnya, penutur itu bisa diidentifikasi. Oke, secara sosiologis. Sosiolinguistik punya berbagai teori tentang keadaan seseorang. Apakah seseorang ini punya problem sosial? Problem sosial itu dia orang yang selalu membuat ulah. Problem sosial itu misalnya dia sering melakukan hal-hal yang membohongi orang lain. Nah, penutur yang menyampaikan berita bohong tadi itu satu hal saja itu bisa diidentifikasi. Satu. Yang kedua, misalnya secara sosiologis, bagaimana sih lingkungan keluarga dia? Apakah lingkungan keluarga dia itu bermasalah apa tidak? Apakah lingkungannya itu mempunyai persoalan dengan banyak orang apa tidak? Misalnya dia bertengkar dengan istrinya, dia bertengkar dengan tetangganya, dia punya persoalan dalam
kehidupan yang secara pribadi orang tahu, misalnya hutangnya banyak gitu. Atau secara sosiologis orang juga tahu bahwa ya dia punya hutang kepada orang tertentu yang tidak dibayar-bayar. Nah, satu analisis penutur saja itu bisa lebih dalam. Tentu secara pragmatik yang saya jelaskan ini adalah hal yang mendasar. Dan kalau menggunakan teori pragmatik secara menyeluruh dari semua analisis yang ada dalam linguistik forensik, tentu bisa melakukan identifikasi yang tentu karena ini adalah linguistik forensik ya tidak hanya pragmatik, termasuk ilmu-ilmu yang lain, semantik, sintaksis, morfologi, dan itu menjadi satu kesatuan dalam satu analisis linguistik forensik. Tetap bersama channel YouTube Linguistik Forensik.